Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zaman. Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan. Kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Ada beberapa pertanyaan ke Aki. Ki, saya ini orang Sunda asli, tidak kemana-mana dan tinggal pun tidak di kota, di kampung. Usia saya sudah lebih dari setengah abad, bahkan mendekati kepala 6. Tapi kalau Aki cerita budaya, kalau Aki cerita bahasa, saya banyak yang tidak ngerti. Kenapa ya orang Sunda tidak paham budaya Sunda? Ini untuk diri saya, kata beliau yang bertanya ke saya. Tidak usah disebut namanya, katanya malu. Kenapa mesti malu? Gak apa-apa, itu kan kenyataan. Emang kalau Aki keliling-keliling ikut budaya dengan beberapa kawan kita, suku yang ada di luar, ini kita termasuk atau tergolong adalah papan bawah atau rendah rasa memiliki dan memelihara terhadap budaya Sunda. Betul, Aki sudah apalagi kalau dengan Jawa ya, Jawa itu kuat sekali itu tentang pemeliharaan budayanya. Lampung, Aki pernah di sana sakit hati gara-gara tidak dihargai, mereka terlalu kuat dengan budayanya. Sumatera Barat, apalagi Bali, ya, Kalimantan Selatan, Aki sudah, termasuk ke Sulawesi, Aki sudah, semuanya kita agak sedikit longgar, ya, begitu. Kenapa longgar itu? Ya mungkin dari kita. Kata si penanya itu juga ngomong, mungkin ini karena Aki tidak ngajar. Betul. Yang pertama, apabila kita cerita tentang budaya Sunda, suka dimitoskan, suka dianggap negatif. Ini jangan jauh-jauh lah ya. Berbicara kata karuhun saja. Padahal karuhun itu adalah jalur keturunan ke atas. Apalagi oleh Arab. Budaya Arab itu kan kalau sudah misalnya anu bin anu terus ke atasnya itu. Tapi kita, anak-anak kita sampai Aki masih hafal. Tapi kesana uyut, ya, Jangawareng udeg-udeg kait sibur kesananya sudah tidak hafal. Ini mengapa ketika berbicara tentang karuhun dimitoskan bahwa karuhun itu adalah sesuatu yang gaib yang ada di sirah cai, ya, yang ada di pohon-pohon, yang ada di mana gitu. Jadi dianggapnya itu adalah musri. Itu karena kitanya juga tidak ngerti, ya, apa itu bahasa karuhun. Apalagi kalau sekarang dibahas dengan Kang Deddy, sehingga kita hilang jati diri. Kata Kang Deddy kan, kenapa kalau Cina saja negara yang begitu maju dan begitu besar, tapi menyebut diri itu negara tirai bambu. Padahal tirai bambu itu kan, bambu itu adalah awi ya. Kenapa kita kehilangan? Jadi itu dimitoskan, ini segala musyrik, ini menyimpang, ini udahlah. Padahal ada kata-kata yang tidak paham ya itu. Jadi jangankan budaya, bahasanya aja tidak paham. Oke ya. Jadi disangkana teh sesuatu itu yang keluar dan menyimpang. Itu padahal orang tua itu dulu betul-betul ngajar ke kita itu adalah agama dari gama. Agama aturan garapeun manusia. Dari gama, dari itu gama itu agama. Jadi dari agama yang berdasarkan agama. Kita tidak tahu. Cuman kita juga tidak terbuka lebar karena ada filosofi Pancacuriga. Pancacuriga itu silib, sinir, siloka, sasmita, dan simul. Padahal budaya itu usikna budi jeung daya. Budi gambaran hati, basa kalangkang rasa, seni rengkak polah na manusia ngedalkeun sejahtera. Itu
Yang pertama, jadi ada budi, cipta, rasa, karsa, dan karya. Jadi ciptaan urang mah eleh bae ku batur, kalah aja sama orang lain. Begitu, itu satu. Jadi dimitoskan. Yang kedua adalah apa? Yaitu tidak punya rasa harga diri. Karena dimitoskan itu jadi kita rendah diri. Coba Pak, orang wanita Jawa kawin dengan laki-laki dari luar Jawa. Nah, apa yang terjadi? Orang laki-lakinya harus belajar bahasa Jawa. Tapi orang Sunda kawin dengan laki-laki dari luar Sunda, perempuannya yang pindah bahasanya. Bukan mempertahankan budayanya sendiri. Orang Jawa ketemu dengan orang Jawa di Jakarta, bahasanya Jawa. Orang Sunda ketemu dengan orang Sunda di Jakarta, bahasanya Indonesia. Jangankan di sana, di sini saja orang Sunda dengan orang Sunda bahasa Indonesia. Aki sering, bukan ini ya, sering marah lah, bukan berantem dengan WO itu apa organisasi yang mengurus perkawinan dan lain sebagainya. Orang Sunda dengan orang Sunda, dia mulai dengan pembawaan acaranya bahasa Indonesia. Apa itu tidak kurang ajar? Ya kurang ajar karena kurang belajar. Ya, jadi Aki sering, cik atuh, masa orang Majalengka di pedalaman kawin dengan orang Ciamis di pedalaman, kawinnya pakai bahasa Indonesia. Ya, tidak ada. Sekarang kita dari 17 rangkaian upacara adat Sunda, paling yang dipakai itu 5. Yang lucu, Aki itu beli banyaknya ya. Dia itu orang Sunda asli, perempuannya. Laki-lakinya orang Sunda juga. Udah turun-temurun di Sunda. Tapi dia garis keturunan dari luar Sunda. Upacaranya dia ingin pakai upacara budayanya dia. Sedangkan yang kawinnya di tempatnya perempuan. Sampai ke situ kerendahan kita. Oleh karena itu kita sekarang berikan penjelasan. Aki sering berulang kali bahwa memberikan gambaran bahasa-bahasa itu luar maknanya. Sekarang silib sinirnya sedikit kurangi, keterbukaannya kita bercerita. Ya, kalau ada yang bertanya sampai apa bedanya bebeneran dengan kabeneran, dengan benar dan lain sebagainya, ada yang tanya. Ada yang tanya lagi ke Aki tentang pinter kabalinger, pakai ada benar kabalinger, nggak ada itu benar kabalinger. Kalau sudah benar itu sudah bagus. Tapi kalau pinter kabalinger ada, itu nanti kita bicarakan di episode berikutnya. Kemudian juga pengaruh dari immigration yang tinggi. Jadi pendatang ke Jawa Barat atau ke tanah Pasundan, ke tanah Sunda itu lebih tinggi dari yang lain. Itu akhirnya kan suka menghitung tentang kependudukan kan, tentang laju pertumbuhan penduduk. Itu lebih banyak dibanding dengan yang datang ke tempat lain. Persentasenya. Dulu itu waktu Jawa Barat bersatu dengan Banten, itu kan area Tangerang Raya, Botabek, ya. Bogor, Bekasi, Depok, sekarang lain sebagainya, itu banyak sekali pendatang karena mereka itu adalah mencari nafkah di Jawa Barat dan di Jakarta, bertempat tinggal di Jawa Barat. Nah, mereka tidak terlalu banyak, ya mereka tidak terlalu banyak memikirkan tentang apa Sunda. Kan kalau orang Padang bilang kan, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Ini enggak. Nah, jadi banyak hal-halnya yang itu kan. Ketiga, pelajaran-pelajaran ya. Pelajaran-pelajaran tentang itu sekarang tidak lagi diajarkan. Jadi sudah dimitoskan, sudah immigrationnya tinggi, sudah rasa memilikinya rendah. Itu tidak diceritakan. Karena memang bahasanya sepertinya agak sulit gitu ya. Agak sulit, padahal sama aja. Di tempat lain juga sama kok sulit. Tapi kita. Ya, oleh karena itu misalnya daripada kita
pakai bahasa lain misalnya, karena tidak dipakainya bahasa Sunda itu takut salah. Kalau menurut Aki takut salah itu malah salah. Biar aja. Karena di dalam bahasa Sunda juga itu ada yang disebut bahasa sopan. Coba lihatlah orang-orang Sunda yang akrab itu tidak pakai bahasa sopan. Tapi bahasa akrab aja. Urang selaing, naon kitu sia, naon, tapi bukan berarti kasar. Tidak usah harus merasa kasar. Daripada kita memakai bahasa orang lain. Berarti kita tidak punya rasa jati diri sendiri. Ini mudah-mudahan ke depan kita terus berbicara. Ada yang Aki bilang, Aki bertemu dengan ditulis di dalam dongeng ini 200 tahun lagi bahasa Sunda akan hilang. Kalau hilang bahasa Sundanya, hilang bahasa Sunda. Terus dia ngomong, karena bukan orang Sunda, tapi tinggal di sini, di daerah Aki lah gitu. Oh 200 tahun dari mana negaranya juga sudah kemana gitu. Karena dia ingin melecehkan. Itu ingin melecehkan budaya Sunda. Ya, atau dia juga ingin di situ memupuk tentang seperti Aki waktu jadi ketua EPK, Forum Persatuan Kebangsaan di Kabupaten Bandung, ada yang bilang kami adalah warga Minang. Begitu, kesatuan warga Minang itu pernah di Banjaran. Aki bilang, Anda adalah warga Jawa Barat asal Minang. Itu dari bahasa itu aja. Karena di sini kan ada paguyuban Jawa. Bukan tidak boleh. Tapi kenapa? Selaraskan dengan budaya yang ada di sini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.